Tapi mentalitas berani all in ini artinya bukan berarti lu cuma taruh duit lu dan berharap tiba-tiba gede. Justru mentalitas all in itu ketika lu udah tuangin semua duit lu di situ, akhirnya mau nggak mau lu punya mental, anjing ini gue kalau misalnya hilang gimana ya. Akhirnya lu coba semua cara, coba semua cara untuk minimal balikin modal lu. Iya. Kalau nggak lu udah nggak bisa, lu udah nggak ada pilihan. Tapi mungkin juga nyambung ya ke orang yang punya hunger dan enggak. Kadang-kadang orang yang punya hungernya lebih tinggi, biasa jiwa all in itu makin ada. Kayak banyak cowok-cowok sekarang misalnya ditinggalin cewek itu kan jadi motivasi gitu. Motivasi. Ya kan, jadi misalnya lu lu ditinggalin karena lu nggak punya duit. Iya. Itu kan jadi motivasi lu supaya nanti next time lu punya cewek nggak digituin lagi. Tapi kalau buat cowok sih emang kalau tampang nggak ada, minimal bisa cari duit lah gitu. Bisa cari duit ya. Gini, orang yang terlalu pintar itu nggak bagus juga karena kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir, oke. Akhirnya actionnya itu jadi lambat banget. Benar. Dan malah hasil itu jadi nggak ada. Iya. Karena jadi kebanyakan mikir kalau misalnya begini gimana, kalau misalnya begini gimana. Karena gue juga selama ini sering banget bro ikut kelas-kelas ya untuk belajar ya. Jadi yang gue ikut itu kelasnya bukan yang kelas ratusan ribu. Iya. Kelas yang memang jutaan. Iya. 7,5 juta, 12 juta itu gue selalu ikut ya. Dan kadang-kadang gini loh, lu ikut kelas semahal itu pun nggak ada yang bisa jamin lu sukses. Nggak ada yang bisa jamin ilmunya itu bisa lu pakai. Nggak ada. Itu semua tergantung balik lagi cara proses ilmu. Lo kalau mau mulai, kalau dari awal udah cari excuse kayak gue nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya itu. Kadang gue udah punya feeling ini nggak bakal jadi nih. Ya, dengan setiap hari lu bisa lebih baik daripada yang kemarin, itu lu udah menang. Iya. 1% setiap hari. 1% setiap hari. Itu bakal compounding terus. Lu bayangin hasilnya selama setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Yeah. Kalau misal fokus lu adalah memperbaiki diri lu setiap hari. Kalau gue mungkin bisa milih 2 sifat yang perlu dihilangin supaya ningkatin keberhasilan itu adalah disiplin sama bisa nunda keberhasilan. Nggak delayed gratification ya. Delayed gratification. Selamat datang di podcast Akademi Jualan. Jadi kali ini kita mau bahas, mungkin gue mulai dari ada perbedaan nih kayaknya antara orang yang berhasil banget sama orang yang di situ-situ aja. Contoh misalnya gue pernah kenal satu orang, shout out ke klien gue dulu, Queensha. Orangnya masih seumuran gue. Seumuran lu berarti umur berapa bro? Dulu pas dia udah berhasil tuh mungkin umur seumuran lu lah, kayak 23, 22 gitu, udah punya pom bensin, udah punya gudang di kota gede segala macam. Sampai setahu gue rumornya adalah presiden direkturnya JNE itu tiap tahun harus sungkem ke rumah dia. Rumah dia tuh dia tinggal di rumah yang di daerah yang lumayan kecil, bukan di kota gede. Nggak ada nama jalan bro. Nggak ada nama jalan? Nggak ada nama jalan. Jadi kalau nanya ini ke AA ini, ya langsung aja katanya. Udah tahu kok rumah paling gede. Udah orang terkaya sekampung lah. Udah pada tahu ya? Satu hal yang gue pelajarin dari dia adalah, waktu itu gue discuss sama temen gue. Waktu itu kita lagi kerja bareng, terus kayak, kenapa nih orang seumuran tapi kayak sukses banget ya? Skill kayaknya kita lebih pintar, modal kayaknya ada juga gitu. Kenapa ya dia berhasil, gue enggak ya? Kalau waktu itu gue ngeliatnya kayak kemampuan buat berani all in ya, yang gue nggak punya. Berani all in. Dia punya. Karena buat gue kalau gue nggak kasarnya nggak ada sales hari ini, ya udah nggak apa-apa, gue masih punya gaji. Yeah. Dia nggak bisa nih. Nggak ada makan. Nggak ada pilihan ya? Nggak ada pilihan. Dia mulai setahu gue tuh dari beneran awal tuh jualan jersey di Kaskus zaman dulu banget. Sampai sekarang jadi legend lah di dunia e-commerce. Gitu. Nah, itu tuh mindset yang menurut gue tuh masih sampai sekarang gue sulit memahami, tapi kayak gue agak-agak ngerti lah. Karena gue juga baru berhasil atau dapetin hasil pas gue udah kayak ya udah gue nggak punya backup option lain. Pilihan lainnya. Gue cuma punya ini doang. Oke. Jadi mungkin mentalitas kayak gitu ya. Mentalitasnya kali ya. Jadi kadang-kadang skill nggak ngaruh. Kadang-kadang keberanian dulu. Nggak, beneran skill nggak ngaruh. Karena kalau bisa dibilang kayak gue yang ngajarin tuh cara kayak iklan segala macam gitu. Tapi dia lebih ngerti. Oke. Karena mungkin dia ngeliatnya tiap hari dashboard ads tuh kayak forex, ngeliatin mulu gitu segala macam. Tapi mentalitas lebih ngaruh. Dan gue ngeliat itu ada di banyak orang. Oke, menurut gue itu benar sih. Karena kalau gue cerita pribadi ya, dari mulai gue awal itu, memang mental gue itu selalu all in. Jadi gue punya duit berapa, gue itu selalu all in. Even sampai sekarang pun gue masih begitu. Masih all in. Masih all in. Ya karena gue merasa kalau misalnya dulu ya, apalagi kita punya duit sedikit ya,
Itu kalau misalnya kita let's say hilang 5 juta, 10 juta, risk of ruinnya itu kecil banget. Ya, Daripada nanti lu hilangnya 100 juta atau 1M. Tapi mentalitas berani all in ini artinya bukan berarti lu cuman taruh duit lu dan berharap tiba-tiba gede. Justru mentalitas all in itu ketika lu udah tuangin semua duit lu di situ, akhirnya mau nggak mau, lu punya mental anjing ini gue kalau misalnya hilang gimana ya? Akhirnya lu coba semua dikerjain, cara, ya. coba semua cara untuk minimal balikin modal lu. Iya. Kalau nggak lu udah nggak bisa, lu udah nggak ada pilihan. Jadi Mungkin, itu modal kepepet sih sebenarnya. Kayak orang yang nggak all in tuh kerjanya asal-asalan kali ya. Ya mungkin karena yang tadi lu bilang juga, yang lu rasain mentalnya beda karena lu mikir gue masih punya duit segini, gue aman lah, hidup gue aman. Iya. Ya jadi safe space kayak gitu menurut gue kadang-kadang ada bagusnya ada enggaknya juga. Kadang itu mungkin bikin orang potensinya nggak keluar ya, karena Betul, karena nggak kepepet. nggak kepepet. Ya. Kayak kita punya beberapa teman di komunitas kita juga yang teman-teman gue yang kayak nyobanya tuh seadanya doang, karena ya mungkin dia masih bisa makan, masih bisa Betul, apa gitu. Kalau betul. kita bandingin sama orang lain yang mungkin lebih nggak beruntung backgroundnya, malah lebih berhasil. Betul. Mungkin dia nggak coba dengan semua yang dia tahu juga sih. Iya. Jadi mungkin dia coba ini gagal, ya udahlah hidup gue gini-gini aja. Mungkin ini udah takdir hidup gue begini. Iya, actionnya tuh apa ya? Iterasi action itu lambat lah kelihatannya. Betul. Tapi mungkin juga nyambung ya ke orang yang punya hunger dan enggak. Kadang-kadang orang yang punya hungernya lebih tinggi, biasa jiwa all in itu makin ada. Misalnya lu punya goalnya gede nih, let's say lu pengen punya 10M, punya 100M. Jadi sekarang misalnya lu punya 100 juta, lu nggak takut hilang. Iya. Karena ya menurut lu nggak ada artinya dengan goal yang lu mau capai ya. Iya. Yang gua rasa ya itu sih. Jadi banyak banget yang nggak punya hunger itu, akhirnya dia dapat misalnya 10 juta, 20 juta, merasa udah cukup. Dan akhirnya hidupnya stuck di situ-situ aja. Jadi all in, hunger lah ya. Iya. Hungernya bikin dia kayak kerjanya lebih niat gitu. Betul. Cuman lebih ngulik lah mungkin Iya, ya, iya. lebih ngulik. Menurut lu hunger itu sesuatu yang bisa didapetin atau emang kayak dari lahir udah ada gitu? Gak dari lahir ada sih, karena ada beberapa orang yang mungkin pas lahir biasa aja, terus ada pas gede kondisi keluarganya atau gimana membuat Pengalaman dia hidup lah ya. pengalaman hidup perlu bikin hunger. Tapi menurut gue emang hunger tuh harus diciptakan dengan kondisi sih, nggak bisa Betul. susah dengan sendirian, karena kalau sendirian kayak gimana gitu, mau hunger sendirian tuh kayak dia harus benar-benar disiplin, harus Iya. kayak David Goggins mungkin yang tiap hari langsung lari terus gitu. Nah Betul. kalau dia kondisi lingkungannya atau kayak orang-orang lingkungannya mendukung, emang kayak ambisius semua segala macam, dia mau nggak mau pasti keikut. Betul. Terus mungkin juga masalah hidup kali ya. Masalah hidup itu menurut gue penting juga untuk hunger. Iya. Kayak banyak cowok-cowok sekarang misalnya ditinggalin cewek itu kan jadi motivasi gitu. Motivasi. Ya kan. Jadi Buat misalnya lu buktiin lu ditinggalin karena lu nggak punya duit. Iya. Itu kan jadi motivasi lu supaya Iya. nanti next time lu punya cewek nggak digituin lagi. Tapi kalau buat cowok sih emang kalau tampang nggak ada, minimal bisa cari duit lah gitu. Bisa cari duit ya. Ya karena sekarang itu banyak nih bro, kalangan cowok-cowok yang pengennya split bill. Split bill. Ya pacaran, akhirnya minta cewek split bill. Iya. Menurut lu gimana tuh bro? Tergantung kesepakatan lah ya. Mungkin zaman sekarang juga cewek kan ini lebih emansipasi, cuman ya kalau sebagai cowok, karena cowok tuh susah, karena kita bisa dibilang harga diri ini kan di nge-provide kan. Kita ngerasa kita punya sumbang sih kalau kita Iya. beliin, kita atau belanjain atau apa gitu. Kalau buat Karena- makan aja split bill gimana provide bro? benar, makanya jadi dan itu kan banyak kejadian, dan mungkin zaman sekarang juga banyak cewek yang income-nya jauh lebih tinggi kan. Iya. Ya balik lagi tuh menurut gue ya, kalau emang keadaannya seperti itu ya belajar jualan berarti ya. Belajar jualan ya Jualan. atau apapun lah. Yang Iya. penting bisa punya duit. Jadi jangan ngajak anak orang itu susah. Karena di dunia ini nggak ada orang yang mau susah. Benar. Ya kan lu kalau misalnya nanya mau nggak temenin aku susah, ya nggak ada yang mau. Ya tapi kalau ada yang mau nemenin itu Ya mungkin dijaga itu bonus ya. Iya bonus. Apalagi nih kira-kira menurut lo yang membedakan dari orang yang berhasil sama nggak berhasil nih? Disiplin sih bro. Disiplin ya. Ya gue lihat banyak di komunitas gue itu orang-orang yang nggak disiplin. Disiplin itu dalam artian gimana? Disiplin itu terhadap diri lu sendiri. Hmm. Jadi bukan terhadap orang lain ya, terhadap diri lu sendiri. Misalnya oke, lu hari ini mau kerjain A, B, C, D. Tapi pas lu kerjain sampai B, lu udah capek, lu lepas. Karena menurut gue nggak disiplin dan terlalu banyak distraksi sih. Ya.
Karena dia nggak punya disiplin, jadi gampang ke distract. Akhirnya yang kerjaan yang mesti selesainya sampai D, cuma dikerjain sampai B. Jadi dia progresnya sama orang lain tuh lebih Lambat lama banget, ya. lambat banget dan nggak tentu selesai juga. Iya, gue punya tuh teman satu tuh kayak gitu tuh, nggak beres-beres, dikasih tahu hari ini, minggu depan tanya gimana, belum dibikin, minggu depan gimana, belum bikin. Sama ini juga menarik bro. Kadang-kadang gini, orang yang terlalu pinter itu nggak bagus juga, karena kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir, oke. Akhirnya actionnya itu jadi lambat banget Benar. dan malah hasil itu jadi nggak ada. Iya, Karena jadi kebanyakan mikir kalau misalnya begini gimana, kalau misalnya begini gimana. Yang gue lihat juga banyak orang yang sukses itu mereka take action dulu. iya, Salah ya tinggal dibenerin. iya. Bukan berarti kayak lo harus mikirin semuanya di awal, itu nggak masuk akal menurut gue. Yang terlalu kebanyakan mikir ini, yang biasanya stuck. Iya, setuju sih gue. Gue sempat jatuh di lubang itu, tapi gue berusaha dicacah informasinya. Jadi pas ada orang bilang kayak, oh lo harus tau gini-gini nih. Enggak dulu. Gue coba dulu yang ini nih. Betul. Karena yang ini belum tentu relevan gitu. Betul. Ngapain dipikirin sekarang? Karena terlalu banyak ilmu juga nggak bagus. Iya, Ya kan misalnya lu contoh nih, ambil kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, tapi lu nggak eksekusi. benar. Dan itu banyak banget. Percuma, mendingan lu ambil satu kelas yang memang bener-bener lu mau tekunin dan eksekusi. Iya. Nanti kalau misalnya ini udah bisa, baru lu ambil kelas yang lain. Dan yang nyebelin orang-orang kayak gitu biasanya nggak eksekusi, komplain. Komplain ya? Oh ini nggak bagus nih, hoax nih kelasnya nih. Lah praktek nggak? Ya enggak, kalau misalnya ada yang Bandung. begitu, coba diajak ngobrol aja bro. Iya. Apa yang lu lakuin dari kelas ini? Coba kita tanya dulu aja, lu beneran belajar apa enggak? Biasanya sih nggak. Gue pernah beberapa kali dapat kayak gitu. Pasti tanya kayak, emang udah pernah ikut workshop? Enggak. Emang udah pernah ikut nih? Enggak. Emang udah pernah ikut? Lah itu belinya buat apa? Maksudnya gimana caranya orang cuma beli doang, terus udah dapat duit gitu? Itu kan namanya bukan beli kelas ya? Betul, betul. Itu namanya beli mukjizat kali ya? Mungkin ya? Nah, ya terus kemarin juga ada yang nanya gue, coba bisa nggak yakinin gue untuk beli kelas akademi jualan? Gue bilang gue nggak coba yakinin siapa-siapa bro. Lu mau beli silahkan, nggak beli juga ya udah. Ya udah. Kenapa gue harus yakinin lu untuk Iya. beli? Kan lu yang butuh belajar, lu yang butuh ilmunya. Kenapa gue harus yakinin lu kalau lu butuh Iya. ilmu ini? Tapi emang itu tuh kendala orang Indo sih. Banyak orang tuh punya excuse mungkin ya. Ya, Alasannya banyak banget. Kayak perlu diyakinin lah, perlu dibantu lah, perlu didorong lah, perlu disupport lah. Kayak kalau gue ngelihat orang yang berhasil di sekitar gue tuh kebanyakan self starter. Mereka bisa bergerak sendiri. Nggak ada orang yang ngedorong pun mereka tetap jalan. betul, Mungkin kalau ada yang orang dorong, mereka lebih cepat jalannya. Tapi kalau nggak ada pun mereka jalan sendiri. betul, betul. Ya, Nggak ada alasan kayak, oh nih mana nih yakinin gue dulu dong gimana caranya. Nih mana nih nggak ada yang support gue segala macam. Ya udah nggak ngaruh iya, gitu. makanya gue juga bilang ke dia ya, gue nggak mau yakinin siapa-siapa. Lu kalau lu butuh ya lu Iya. beli, nggak butuh ya lu nggak usah beli. Iya. Ada juga yang nanya, misalnya dengan harga kelas kita ya 350.000 ya, dengan 350.000 bisa nggak gue jadi pasti berhasil? Sekarang pertanyaan gue simple, lu kuliah selama ini mahal-mahal, ada nggak jaminan lu dapat kerja? Iya. Gitu loh. Jadi gue sering ditanya begitu. Ya gue selalu bilang di sini tuh nggak ada jaminan. Iya. Nggak ada yang bisa jamin lu bakal sukses, lu bakal berhasil. Even di kuliah pun nggak ada yang bisa bilang, oke, lu ambil kuliah di sini pasti lu dapat kerja. Iya, benar nggak bisa. 110% lu dapat kerja, nggak ada bro. Iya, Tergantung balik lagi di orangnya. benar. Kalau misalnya memang lu ambil satu kelas apapun itu, lo nggak harus akademi jualan, tapi lu bisa eksekusi, lu tahu gimana cara proses ilmunya. Menurut gue lu punya kesempatan berhasil lebih tinggi. Iya, bukan cuma karena tahu dapur orang lu bisa copy juga. Betul. Belum tentu berhasil karena kalau gue perhatiin emang hampir semua orang tuh punya cara ciri khas masing-masing buat gimana mereka berhasil ya untuk orang-orang yang sukses. Kalau gue perhatiin di biografi itu banyak ada beberapa pattern lah. Tapi caranya tuh selalu beda-beda. Makanya kalau gue personally kalau gue beli kelas yang gue pengen tahu tuh cara orang tuh gimana. Betul. Karena caranya itu mungkin bisa gue pakai dan gue dapat sesuatu dari sana gitu. Dan itu pun kalau misalnya gue bisa aplikasiin, gue bisa dapat banyak sekali dari sana. Nah orang tuh kebanyakan mintanya kayak sesuatu yang bisa di copy langsung. Plek. Nah ini nih balik lagi menurut gue ke mindset yang tadi awal tuh. Males. Ya. Kalau ngerjain bisnisnya nggak ada soulnya, gue selalu bilang nih sih, nggak ada soul, nggak ada kayak jiwa yang dimasukin ke dalam bisnisnya supaya dia ngerjainnya dengan niat, dengan sungguh-sungguh, dengan thoughtful gitu, nggak bakal jadi tuh. Betul. Karena gue juga selama ini sering banget bro ikut kelas-kelas ya untuk belajar ya. Jadi yang gue ikut itu kelasnya bukan yang kelas ratusan ribu, Ya, kelas yang memang jutaan. ya, 7,5 juta, 12 juta itu gue selalu ikut. Ya, dan kadang-kadang gini loh, lu ikut kelas semahal itu pun nggak ada yang bisa jamin lu sukses, ya, nggak ada yang bisa jamin ilmunya itu bisa lu pakai. nggak ada.
Itu semua tergantung balik lagi cara proses ilmu. Lu yang harus berpikir sendiri. Mereka cuma tuangin apa yang mereka tahu. Iya. Ya gue sering banget ikut kelas-kelas luar pun. Ya, contohnya Iman Gadzi, Andrew Tate pun gue pernah ikut kelasnya. Ya itu pun nggak semua ilmunya ada jaminan lu bakal jago di bidang itu. Iya. Itu semua tergantung dari proses lu. Lu mau jalanin apa enggak, lu mau eksekusi apa enggak. Banyak yang ngerasa kalau mungkin mirip dengan analogi kita ya, kalau misalnya mau mulai sesuatu harus punya semuanya biar kerasa lengkap segala macam. Itu juga gue ngerasa kayak kadang lo kalau mau mulai, kalau dari awal udah cari excuse kayak, oh gue nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ini, nggak punya itu. Kadang gue udah punya feeling ini nggak bakal jadi nih. Ya, betul. Malah justru lebih ke orangnya, oh gue punyanya ini, gue mulai dengan seadanya, gue Start small ya. konsisten paling susah sih. Betul. Gue ngeliat banyak banget, let's say kalau di gue tuh kayak banyak orang yang nanya gimana caranya mulai YouTube sambil kerja. Jawaban gue adalah, ya shoot aja tiap minggu satu. Tapi itu masih kayak nggak masuk gitu di pikiran orang-orang. Cuman itu doang rahasia, nggak ada rahasia lain. Luangin waktu buat shoot, nggak banyak orang yang bisa ngelakuin itu. Iya, karena orang itu pengen hasil cepat bro. Iya. Dan orang itu nggak bisa kerjain sesuatu yang lama. Karena menurut gue sekarang attention span orang-orang itu juga pendek banget. Iya. Sampai mereka itu nggak bisa fokus di satu hal. Iya. Jadi mereka pengen semua itu instan. Mereka pengen semuanya cepat. Dan gue kasih tau lu, di dunia ini nggak ada yang gampang. Semuanya pasti susah. Iya. Dan kalau lu pengen hasil yang instan, lu bagus mati aja sih. Ya, Nggak ada bro, nggak ada yang gimana, instan. mau instan tuh mau gimana juga. Kayak mie instan aja dibikin pakai pabrik tuh. Banyak banget prosesnya sampai dia jadi mie instan. Banyak banget orang yang udah dapet instan kaya juga instan hilangnya kan. Langsung masuk penjara biasanya. Iya, penjara. Ya, karena kita juga bingung gitu ngelihatnya kenapa kayak influencer banyak yang gede-gede segala macam. Kadang-kadang kita juga bingung nih bisnisnya apa nih. Kan kalau kita bisnis kita bisa nangker lah. Iya. Kayak ini orang-orang orangnya kira-kira jualan apa ya? Kenapa kira-kira omsetnya kira-kira berapa, kita bisa ngitung-ngitung kasar lah. Iya. Dasarnya juga ketahuan kayak oke, kalau orang ini nggak masuk akal, kayak ada beberapa skincare yang gede banget tapi kayak menurut gue nggak masuk akal. Ya ini nih nggak ketahuan nih duitnya dari mana. Susah buat kayak gitu. Dan kalau buat teman-teman di sini yang lagi mencari motivasi, dengerin ke orang yang beneran mulai dari nol gitu. Jangan dengerin orang yang nggak jelas duitnya datang dari mana gitu. Betul. Teman-teman juga mesti bisa filter ya. Iya. Orang-orang yang di social media, karena nggak semuanya itu bener. Iya. Jadi lu mesti tahu juga hidup mereka itu gimana. Iya benar. Jangan cuma asal lihat di TikTok potongannya sedikit, terus lu telan mentah-mentah. Benar. Ya karena banyak banget sekarang influencer yang nggak bener bro. Kalau kayak gitu lu gimana? Misalnya kayak gimana cara lu bedain? Mungkin kayak kritik atau kayak lu ngeliat kayak oh nih TikTok nih oh benar juga nih, atau lu tuh tetap dengan pendirian lu doang? Enggak, sebenarnya kita mesti ngertiin juga orang ini. Misalnya contoh orang A ya, kenapa dia ngomong ini? Kita mesti tahu konteksnya juga. Kadang-kadang orang itu nggak ngerti konteks, langsung ditelan mentah-mentah. Iya. Oke, konteksnya apa dia ngomong ini? Tujuannya apa, ya kan? Jadi kita mesti ngerti itu dulu. Cuman kadang-kadang memang ada pendapat yang menurut gue nggak setuju. Dan itu nggak masalah juga. Iya. Ya kan kita mesti punya pendirian kita juga sendiri. Iya. Jadi jangan gampang digiring orang lain. Gue lumayan suka quotes-nya Gary V. Pas zaman Gary V Daily Vlog tuh dia selalu bilang ada satu quotes, jangan perhatiin apa yang dia omongin, tapi perhatiin apa yang dia lakuin. Betul. Jadi apapun yang dia ngomong itu semuanya scripted guys. Kalau kalian kayak dengerin influencer atau segala macam gitu, itu semuanya script. Tapi lihat apa yang dilakuin. Kalau emang yang dilakuin itu konsisten, berarti emang ini orang bener gitu. Ya. Kalau emang ini orang kayak cari sensasi doang, ya mungkin dia emang jualan doang. Betul. Tugasnya jualan gitu. Ya. Dia mungkin nggak punya bisnisnya adalah jualan itu. Ya. Gitu. Sama kan banyak teman-teman juga yang ke-trigger dengan orang-orang yang bikin statement yang kontroversi segala macam ya. Ya menurut gue emang itu tujuan dia. Iya, itu tujuan dia. Jadi jangan gampang ke-trigger gitu emosinya. Karena banyak banget yang ke-trigger berarti dia itu merasakan orang ini lagi nyinggung dia. Iya. Berarti kan benar itu lu. Iya kan? Ya, kalau udah tahu mah ya diemin aja lah orang lagi jualan gitu. Iya, maksudnya jangan gampang ke-trigger orang. Lu itu gampang ke-trigger karena lu merasa lu begitu. Iya. Dan lu nggak suka kebenaran itu dibongkar orang. Iya, dibanding hate comment mending uninstall app-nya. Mending lu introspeksi. Iya, introspeksi, uninstall aja terus kayak ngelihat oh ya udah mungkin
ada benernya, mungkin kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Ya tapi sebenarnya kita butuh sih bro orang-orang kayak gitu ya. Orang-orang yang gampang ke-trigger emosinya karena mereka yang bikin konten itu bisa rame sebenarnya. Kalau mau kayak gitu, mending belajar nge-clip sekalian kita bayar deh. Jadi ada dapat hasil lah gitu. Betul. Jadi jangan cuman komen-komen doang yang nggak jelas, tapi mendingan coba cari duit. Ya kita juga lagi buka Clipper. Clipper berbayar ya bro ya. Terus bayar lagi. Daripada lu komen-komen negatif nggak ada ada hasilnya, gunanya, iya. nggak ada Benar. hasilnya. Justru lu membantu orang itu ya. Benar. Banyak orang yang ngerasa trades buat berhasil tuh susah, dia nggak punya backgroundnya segala macam. Padahal contoh disiplin tuh nggak mahal gitu. Ya. Lo harus disiplin ke diri sendiri aja. Kerjain apa yang lo komit hari itu. Kalau mau bangun pagi gitu. Ya. Itu tuh hal yang paling murah yang gue ngeliat semua orang tuh susah untuk konsisten. Ya. Sama mungkin mentalitas coachable ya. Coachable apa ya? Mungkin bisa dengar feedback lah. Ya. Kalau orang dengar feedback, kalau satu dengar ya Bukan udah. ngerasain dikritik ya bro. Bukan ngasih dikritik. Kalau 2 orang ngomong, oke. Kalau 3 orang ngomong, oh mungkin benar nih. Ya. Jadi Terima ya. diterima kalau emang oke. Misalnya kayak let's say jualan, oh kontennya nggak bagus. Ya udah jangan defensive dulu. Bagus kok konten gue gini. Ya emang berarti kalau nggak bagus yang mana yang nggak bagus. Ya. Ditanya Yang mana yang jadi bisa dibenerin ya. kita dengerin dengan lebih benar gitu. Jadi dibanding kayak defensive doang segala macam ya udah buat apa? Ya betul. Jadi gue bakal advocate juga untuk teman-teman itu bukan selalu ngelihat orang-orang di atas yang terlalu jauh. Ya. Ya, gue mau advocate. Lu itu harus lawan diri lu sendiri. Dengan setiap hari lu bisa lebih baik daripada yang kemarin. Itu lu udah menang. Ya. 1% setiap hari. 1% setiap hari. Itu bakal compounding terus. Lu bayangin hasilnya selama setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Ya. Kalau misal fokus lu adalah memperbaiki diri lu setiap hari. Memperbaiki diri lu daripada lu yang kemarin. Ya. Ya, itu lu bakal dalam setahun itu lu bakal grow banyak banget. Benar. Dan hasil itu mengikuti, bro. Benar. Dan gini, berhasil itu kan nggak ada yang gampang. Ya, berhasil itu pasti lu bakal lewatin banyak hal, bakal lewatin banyak hal yang susah, tapi justru jadiin itu sebagai pelajaran. Ya. Karena ketika lu berhasil, lu punya apapun yang lu mau, masalahnya akan ada lagi. Ya. Cuman berbeda. Ya. Gitu loh. Kalau gue mungkin bisa milih 2 sifat yang perlu dihilangin supaya ningkatin keberhasilan itu adalah disiplin sama bisa nunda keberhasilan. Nggak Delayed pengen gratification instan. ya. Delayed gratification. Kalau lu apa kira-kira? Kalau gue all in. All Harus in. all in. Soalin. Ya, cuman balik lagi lah. Ini jangan ditelan mentah-mentah ya. All in itu dalam arti mungkin kalau buat gua all in adalah semuanya. Tapi untuk temen-temen yang masih punya tanggungan, yang masih harus hidupin keluarga ya jangan begitu juga. Jadi minimal lu harus punya dana cadangan lah. 6 bulan sampai setahun, at least lu masih bisa hidup. Sisanya lu mau all in itu beda. Ya. Sekarang tuh banyak banget kalau gue ngeliat terutama pas ada AI ini, orang-orang tuh jadi males, semuanya pengen instan. Betul. Mungkin karena ada TikTok, ada segala macam gitu. Jadi di bisnis pun, di jualan pun juga sama. Kalau bisa jual barang hari ini, besok udah laku semua. Ya nggak bisa begitu lah bro. Siapa yang hidup mau di beli? dunia mana? Siapa yang mau beli? Mau jual ke planet mana tuh yang laku segitu? Betul. Tapi kayak kalau gue sendiri tuh ngerasa craftsmanship jualannya nih hilang karena dulu kita mikirin oh ini flow-nya gimana, kontennya gimana, karena sekarang udah sekali klik konten jadi, sekali klik nih jadi. Pada kenyataannya nggak satu klik, tapi kita pikirin promnya juga panjang sekali buat sampai jadi satu konten. Jadi bukan berarti dengan era AI ini jadi semua instan, tapi jadi lebih gampang ya, tapi nggak instan juga. Betul. Jadi itu yang teman-teman perlu tahu sih. Ya, dan belajar pun itu nggak langsung lu jadi jago. Ya. Lu belajar di kelas manapun, lu bakal mulai dari pemula. Enjoy proses lu sebagai pemula. Lu belajar di akademi jualan pun, lu bakal temuin banyak masalah juga. Dan itu nggak masalah, karena pasti ada. Masalah itu jangan dihindarin, tapi lu lewatin. Di akademi jualan yang penting lu fokus, ikutin apa yang kita ajarin. Dan action sih. Action yang menurut gue penting ya. Jadi yang tadi gue bilang, lu ikut kelas dimanapun, lu mau bayar semahal apapun, nggak akan berhasil kalau lu nggak action. Ya, jadi sekarang ini waktu lu untuk benar-benar bisa action dan benar-benar bisa dapetin apa yang lu mau. Ya, jadi paling itu aja sih bro ya di episode kali ini ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.